Nanti malam kita punya tumbal mah, kamu jangan khawatir. Dan anak kita akan sembuh, kita akan lebih kaya. Kalau kemarin kita gak nemu, sekarang sudah nemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama gua di channel Padepokan Misteri. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga kalian diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan sehat walafiat, panjang umur, amin amin ya rabbal alamin. Bagi kalian yang pengen cerita kalian itu dibacakan di channel Padepokan Misteri, silahkan kirim melalui via Instagram yang linknya ada di kolom deskripsi. Kali ini gua akan menceritakan sebuah pengalaman horor, pengalaman pesugihan yang mana cerita ini dialami oleh salah satu seseorang yang bernama, anggap saja namanya Andi. Andi itu adalah salah satu karyawan di salah satu perusahaan di Jawa Tengah. Provinsinya Jawa Tengah ya, tapi kalau kotanya saya lupa. Andi itu sebagai salah satu karyawan dari pabrik atau perusahaan minyak, kalau nggak salah perusahaan minyak. Andi itu kejadiannya itu sekitar tahun 2003 kalau tidak salah. Pas Andi itu kerja nggak lama ya, karena Andi itu kerjanya cuma 4 bulan di salah satu perusahaan itu, tapi sudah mengalami hal yang aneh ketika selama Andi bekerja di perusahaan itu. Waktu ketika Andi selama bekerja di perusahaan minyak itu, produksi minyak ya, kan Andi bukan ada di bagian marketing, tapi Andi itu berada di bagian kayak apa ya, CS lah, customer service, atau bagian komputer di dalam ruangan khusus untuk pekerja yang beroperasi sebagai pengurusnya distributor, seperti itu. Waktu selang hampir 4 bulan ya, selang 4 bulan Andi itu dipanggil oleh bosnya. Nah kebetulan bosnya itu jarang masuk, mungkin bos atau manajer utamanya yang punya perusahaan itu, yang punya perusahaan pabrik minyak itu jarang masuk. Paling kalau masuk ya seminggu 3 kali atau seminggu 4 kali. Waktu Andi lewat, waktu itu Andi masih 2 bulan bekerja. Kan memang begini, kan memang jarang sekali ya ada karyawan yang dikasih tahu dikasih untuk masuk membersih-bersih ruangan bosnya. Waktu Andi kerja selama 2 bulan itu, Andi disuruh masuk ke ruangan bos yang mempunyai, atau ruangan yang mempunyai pabrik itu. Andi itu disuruh masuk ke dalam ruangan itu, disuruh untuk bersih-bersih atau untuk membereskan sebuah berkas-berkas yang enggak rapi lah di kamar bosnya. Waktu ketika Andi itu disuruh untuk masuk ke ruangan itu oleh salah satu karyawan juga, termasuk temannya Andi yang sudah lama bekerja di perusahaan itu. Waktu Andi mau masuk ke kamar itu, kebetulan di dalam itu ada bosnya. Sebelum mengetuk pintu, Andi sudah merasakan bau yang namanya bau keminyan ya. Karena di dalam ruangan bos itu tiap 1 minggu sekali, tepat pada hari Kamis menuju malam Jumat Kliwon, tiap hari Kamis menuju malam Jumat Kliwon, 1 bulan sekali ya, 1 bulan sekali hari Kamis, tepat
menuju malam Jumat Kliwon, itu si bosnya itu menaruh sebuah sesajen atau kemenyan ke dalam kantornya, terutama itu di dalam, khusus di dalam ruangannya saja, ruangan bosnya itu. Waktu Andi mau mengetok pintu, kok saya dengar bau anu ya, kata Andi, kok saya dengar bau sesajen, bau sesajen tapi angin-angin gitu, ada bau kemenyannya yang nggak enak ke hidung gua, itu kata Andi. Tanpa ragu lagi Andi langsung masuk, tok masuk itu. Ya, masuk siapa? Saya Pak Andi, katanya saya disuruh masuk Pak. Ya, cepetan masuk ke dalam. Andi masuk ke dalam. Nah, waktu ketika masuk ke dalam, oleh bosnya itu dilihatin begini, kayak bosnya itu melihat Andi kayak senang gitu, kayak gimana gitu, karena memang bosnya itu tiap bulan menumbalkan karyawan sebagai tumbal pesugihannya. Karena ketika menumbalkan pesugihan itu biasanya diambil dari karyawannya itu, tiap bulannya diambil dari karyawan, kayak gitu. Nah, menurut cerita, singkat ceritanya gini, itu kata cerita yang beredar di perusahaan itu, tiap bulannya ada pelaku atau karyawan yang meninggal disebabkan dikarenakan dipanggil oleh bosnya itu. Nah, kenapa kok bisa meninggal? Karena dijadikan tumbal pesugihan oleh bosnya itu. Tapi syarat untuk menjadi tumbal yang ditumbalkan oleh si bos perusahaan itu adalah gadis perawan. Kalau bukan gadis perawan adalah ya seperti remaja lah, remaja yang masih perjaka atau perawan ting-ting lah, kayak gitu. Orang-orang cowok masih suci dan cewek yang masih suci. Nah, kembali lagi pada Andi yang masuk pada kamar bos itu. Kamu kan karyawan baru ya di sini ya? Iya Pak, saya karyawan baru. Ya kebetulan kan nggak pernah ketemu si Andi walaupun bekerja di ruangan itu, di kantor itu, di pabrik itu, nggak pernah ketemu dengan si namanya bos, dengan pemilik perusahaannya. Nah, waktu itu pertama kali ketemu, karena jarang sekali bosnya masuk. Nah, yang mendaftar pertama kali Andi itu daftar karena ke CS-nya yang mengurus administrasi di kantor itu. Oh, kamu itu Andi ya? Iya, saya Andi Pak. Kamu ganteng sekali ya? Bisa aja sih Bapak, gitu bilangnya Andi. Andi itu oleh si bosnya kayak dirayu gimana gitu, agak dirayu, agak disanjung, karena memang kegantengan Andi itu memang oke, ya gitu. Terus si bosnya itu bilang pada Andi, Di, anu gini, sekarang kan saya berangkat dari rumah itu ke sini, saya lupa berkas saya itu ketinggalan, berkas kantor yang mau kerjakan sekarang itu ketinggalan. Gimana kalau, dan kebetulan saya itu punya perlu hari ini gak bisa masuk, dan gimana ya nanti kamu aja yang nanti ke rumah ambilin berkas-berkas saya, nanti bareng sama aku ya, bareng sama saya, oleh bosnya itu, nanti bareng sama saya pergi ke rumah saya untuk mengambil berkas. Saya gak mau masuk karena ada undangan, ada acara. Kamu saja nanti yang masuk kantor, cuma kamu ikut saya untuk mengambil berkas ke rumah. Nanti saya akan kasih kamu uang untuk apa ya, kan nggak nganter lagi, bosnya itu nggak nganter lagi. Nanti kamu naik taksi ya, saya nanti kasih uang lebih untuk kamu gitu, dan saya nanti akan memberikan kamu sebuah ceperan, akan dikasih uang lebih kayak gitu oleh bosnya. Oh iya Pak, nggak apa-apa. Nah, Andi mulai dirayu oleh si bos itu, karena mau, nggak tahu ya niatnya itu apa, nggak tahu, mungkin dijadikan tumbal juga. Waktu Andi di dalam ruangan itu, di dalam ruangan si kantor bos itu ada kemenyan. Di sebelah kanannya bos ada kemenyan, di sebelah kirinya bos ada kemenyan. Pokoknya di ruangan itu katanya tiap bulan hari Kamis menuju malam Jumat Kliwon itu baunya gak enak sekali, bau kemenyan, agak gaya-gaya bau belatung itu, kayak itu apa, hewan-hewan busuk lah. Memang karena itu merupakan sesajen dari, menurut cerita itu bosnya itu yang mengambil pesugihan itu katanya ke Gunung Kawi. Ke Gunung Kawi itu syaratnya kan di Gunung Kawi itu beda-beda ya, ada yang pesugihan botok hijau, ada yang pesugihan monyet, ada yang pesugihan
apalah semacam itu, babi ngepet. Mungkin oleh si mbah atau si pesugihannya itu disuruh tiap bulan ya harus ada tumbal, dan di kamar perusahaannya harus ada sesajen kayak gitu. Ya Andi sendiri mau ikut sama bosnya. Oke Andi, ini saya tunggu kamu di depan kantor. Nanti saya gak bersama supir, saya nyetir sendiri biar kamu nanti enak ya berduaan sama saya. Gampang, kamu gitu jangan khawatir. Oke Pak, silakan Bapak keluar saja. Oke, saya tunggu kamu di depan. Oke Pak, siap Pak. Terus Andi membereskan berkas-berkasnya di kantor itu, di kantornya bos, dan Andi siap-siap berangkat ke rumahnya bos untuk mengambil berkas-berkas yang ketinggalan. Itu menurut cuma alasan saja dari bosnya. Lanjut cerita, Andi masuk ke mobilnya, terus masuk ke mobil dan pulang bersama si bos itu. Di perjalanan Andi itu gimana ya, pikirannya itu gak enak banget. Pikirannya itu gimana, agak pusing, pikirannya itu mang-mang. Karena tidak hanya di ruangan bos itu yang bau keminyan, melainkan juga di dalam mobilnya si Andi itu juga bau minyan juga, kayak gitu. Kayak bingung gimana, agak mau terasa ngantuk ya, matanya si Andi itu kayak ngantuk gimana gitu, kayak mau muntah gimana gitu. Pokoknya tiap bulan sekali kamar rumahnya si bos dan mobilnya si bos itu bau keminyan, bau sesajen. Singkat cerita, ketika Andi dengan bos itu ya di dalam perjalanan biasa ya bicara-bicara, karena karyawan baru ya, latar belakangnya Andi itu gimana ditanyakan oleh si bos. Andi, kamu latar belakangnya apa, sebelum kerja di sini apa? Bilang Andi sama bos itu, saya Pak adalah sebuah mahasiswa yang sudah lulus dari sebuah universitas. Berhubung saya nganggur, gak mempunyai job, gak ada, mau melamar di suatu perusahaan gak diterima, ngelamar ini gak diterima, di pabrik ini gak diterima, di perusahaan ini gak diterima. Alhamdulillah Pak, saya melamar ke perusahaan Bapak, alhamdulillah diterima langsung. Ya gimana gak mau diterima, wong Andinya itu mau dijadikan tumbal karena Andi masih polos dan masih remaja, belum kawin gitu pikirannya bosnya. Terus lalu mereka berdua itu sampai di rumahnya si bos. Setelah Andi turun dari mobil, melihat si rumahnya itu sangat mewah banget, katanya itu di selip-selipnya plafon itu, di selip-selipnya rumahnya si bos itu ada ukiran emas. Ada ukiran emas kayak ular ya, lukisan ular, kayak ada selipan emas gitu. Pokoknya lah kayak istana yang tingkat 3 kayaknya di rumah, kayak istana seperti istana kerajaan lah, tapi istana modern. Ya waktu itu turun dari mobil, bilang sama bosnya, ini rumahnya sampeyan bos. Iya Andi, ini rumahnya saya. Gimana rumahnya saya, bagus kan? Iya bos, rumahnya sampeyan itu bagus. Ya Andi itu orangnya gimana ya, orangnya itu agak lucu ya, agak alpa pada si bosnya. Katanya bilang bos, ketanyakannya itu bilang bos, kapan kamu itu bilang pak gitu ya, gimana ya, orangnya itu agak sedikit lucu. Oh iya Andi, ini rumah saya. Oke ayo kita masuk. Oke siap Pak, siap bos, yuk kita masuk ke dalam. Di samping kiri, di samping kanan itu ada sebuah taman, ada sebuah hewan-hewan ya yang mahal-mahal, kayak burung-burung yang mahal, burung gagak tua, burung kepotong, dan juga burung-burung ya yang harganya ratusan juta lah, biasa orang kaya. Waktu Andi masuk dalam rumah, silakan masuk ya, masuk, ada pembantu di sana. Terus Andi itu duduk di kursi. Nah, setelah duduk di kursi, ditanya oleh pembantunya, Mas mau minum apa, nanti tak buatin oleh saya. Dan pembantunya itu perempuan dan adalah seorang janda, tapi janda tua kayak gitu. Kenapa ya si pembantu itu masih ada bertahun-tahun di rumah itu? Karena
apa ya, gak dijadikan tumbal. Kenapa kok gak dijadikan tumbal? Karena bukan perawan, karena sudah janda, sudah menikah dan sudah tua, gak bisa dijadikan tumbal. Terus si pembantu itu bilang pada Andi, "Mas, mau minum apa?" "Enggak Bu, terima kasih, saya cuma sebentar di sini mau mengambil berkas-berkas yang ketinggalan dari kantor." "Oh gitu ya." "Enggak Mas, kelihatannya kamu itu sangat lesu sekali, sangat letih. Saya buatin minum ya." "Ya gak apa-apa Bu, kalau sampean itu ya, kalau sampean apa maksa gak apa-apa ya, saya buatin minum." Terus si Mbah itu buatin minum. Dan memang kenapa si Mbah atau si pembantu itu betah di sana, karena memang si Mbah ini memang sudah kerjasama dengan si bos itu, juga mencarikan tumbal. Giliran tumbalnya, untuk dijadikan tumbalnya itu memang yang mencarikan kadang-kadang si pembantunya itu. Waktu Andi duduk di kursi ruang tamunya, Andi melihat sesosok anak kecil di ruangan itu. Anak kecil ya sekitar umur 4 tahun lah, 4 tahun 5 tahun. Itu kakinya ada emas dan tangannya ada emas, pokoknya semuanya serba emas, dan pakaiannya serba mewah. Tapi anak itu kayak indigo, anak itu kayak agak waras, dan jalannya tuh gini. Itu kayak apa ya, kayak anak, padahal itu anak kecil tapi laki-laki ya, anak kecil cowok, orangnya itu ganteng tapi gak waras, kayak gimana ya, hilang ingatan gitu, kayak agak gila ya, agak gila dikit. Menurut cerita, anak itu asalnya itu waras, asalnya gak kayak gitu, normal biasa, jalannya normal, dan tangannya itu normal. Kan tangannya gini kalau berjalan tuh gini, gak bisa, tangannya tuh kram ya gitu, gini gitu, kayak gitu. Terus Andi melihatnya takut, kok anaknya kayak gini ya, kenapa gua jadi takut di tempat ini. Andi bilang gitu di ruang tamunya, dan ruang tamunya sangat bau keminyan, bau kemangi, pokoknya gak enak banget pada hari Kamis itu menjelang sore. Dan tepatan waktu itu Andi yang masuk ke ruangan itu, ke ruang tamunya, ke dalam rumahnya si bos itu menjelang sore, habis adzan duhur ya, menuju agak sedikit sekitar jam 3-an lah. Terus waktu itu saking takutnya Andi di dalam ruangan itu, karena memang perasaan Andi merasakan hal-hal yang aneh melihat si bocah itu, dan bau yang walaupun indah pemandangan di luar tapi di dalamnya itu agak serem-serem gimana gitu. Andi merasakan di hatinya itu hal-hal yang tidak enak. Nah, waktu itu minumannya itu pas datang dari pembantunya, "Ini Mas, minumannya minuman dingin, es jeruk, biar kamu itu gak letih lagi, biar seger, kerungannya itu biar seger, enaknya diminum nanti. Jangan sampai gak diminum ya, minum aja biar seger." "Anu Bu, saya mau tanya kamar mandi dulu." Si Andi itu kan kebelet pipis karena mungkin ketakutan melihat si anak kecil itu. Minumannya itu ditaruh di depan Andi, dan Andi bilang gini, "Bu, di mana ya kamar mandinya? Di mana ya kamar mandinya? Saya ini kebelet banget pengen pipis, Bu." "Oh, kamar mandi Mas, minum dulu Mas, minum dulu." "Enggak Bu, saya kebelet banget." Itu belum minumannya itu diminum, Andi sudah kebelet. "Di sana Mas," oleh Mbok itu ditunjukin. "Di sana Mas, itu di dekat kamar, di dekat dapur, nanti lurus ke selatan, terus belok kiri, di selatannya dapur." Nah, Andi berjalan menuju kamar mandi itu. Selang sampai di depan kamarnya si bos. Nah, kebetulan kamarnya si bos itu dekat dengan dapur. Mungkin kamar-kamar khusus ya, bukan kamar untuk tidur dengan istrinya, bukan. Mungkin kamar-kamar khusus untuk mereka membuat sesajen. Selang itu lewat di depan pintunya, mau ke kamar mandi, si Andi mendengar suara bisikan bos dengan istrinya. Bilangnya gini, "Mah, malam ini kita punya tumbal, malam ini kita punya sesajen,
ada santapan baru. Kalau kemarin kita gak nemu, sekarang sudah nemu. Lah, kenapa si bocah kecil itu kok kayak orang depresi, orang stres, anaknya sendiri? Karena bulan kemarin itu si bos gak nemu tumbal, gak ada tumbal, gak nemu remaja atau gadis yang mau ditumbalkan. Biasanya tiap bulan selama, karena memang bosnya itu yang kaya sudah 3 tahun. Selama 3 tahun itu tiap bulannya pasti ada orang yang meninggal. Kalau bukan karyawannya, ya tetangganya. Kalau bukan tetangganya, ya kerabatnya. Yang penting masih perawan dan berjaka. Nah, bulan kemarin itu si bos gak nemu orang atau remaja yang mau ditumbalkan. Makanya itu, kalau gak nemu remaja atau gadis yang mau ditumbalkan, maka akan beralih pada anaknya. Tapi anaknya gak mati. Kalau cuma gak nemu sekali, gak nemu 1 kali tumbal, anaknya gak langsung mati. Mungkin sakit atau depresi, itu cuma sekali saja ya. Gak nemu 1 kali, anaknya sudah kayak gitu. Kalau sampai 3 kali katanya gak nemu, anaknya terancam mati. Nah, itu bisa kembali kepada Andi yang mau ke kamar mandi. Bisik-bisiknya gini, nanti malam kita punya tumbal mah, kamu jangan khawatir, dan anak kita akan sembuh, kita akan lebih kaya. Kalau kemarin kita gak nemu, sekarang sudah nemu, dan otomatis anak kita akan sembuh. Gitu katanya. Kepastiannya itu menggebu-gebu si bos dengan si istrinya itu. Andi langsung terkejut. Kok bos bilang gitu ya? Masa itu suaranya bos dan istrinya? Terus Andi yang mau pipis itu gagal. Burung lah, gak jadi yang mau pipis karena mendengar suara itu. Takutnya Andi itu dijadikan tumbal pesugihan oleh bosnya itu. Terus Andi langsung terburu-buru keluar dari rumah itu. Melewati di ruang tamu, oleh Simbo dipanggil, Mas, mau kemana mas kamu mas? Ini minum dulu. Enggak bu, saya keburu-keburu. Saya ditelepon oleh orang tua saya terburu-buru. Nanti kalau saya nggak keluar, nanti bakal ada apa gitu di luar. Pokoknya semacam alasan oleh Andi itu. Nah, kenapa oleh Simbo itu minuman yang di ruang tamu disuruh minum? Karena dari minuman itu, siapapun yang minum pemberian di rumah itu, yang minum air es atau apa saja makanan di rumah itu, akan menjadi tumbal. Tapi asalkan bukan tiap hari ya, asalkan minuman atau makanan yang disediakan di rumah itu tepat pada hari Kamis menuju malam Jumat Kliwon. Itu kalau minum atau makan remaja atau gadis pada hari Kamis menuju malam Jumat Kliwon di rumah itu sudah ya menurut kepercayaan, katanya menurut warga sudah pasti jadi tumbal di rumah itu. Waktu itu ya alhamdulillah ya, Andi gak jadi ditumbalkan. Andi berlari keluar dari rumah itu. Keluar minta tolong. Wah, si bosnya keluar. Itu marah sama Simbo. Simbo, kamu gimana sih? Kok sampai lepas? Maaf Tuhan. Mungkin si Andi itu mendengar sesuatu di sini. Tuannya itu sadar kalau tuannya itu bicara sama si istrinya agak nyaring di kamarnya. Karena gini Tuan, karena si Andi tadi mau ke kamar mandi, mungkin mendengar bisikan Tuan. Kamu itu mbok bikin bingung saya aja. Si Andi keluar. Tolong, terus pergi keluar makan agak sekitar dari rumah si bos itu ke rumah makan sekitar kurang lebih 200 meter ya. Terus berhenti di situ, terus Andi cerita. Bu, tolong bu, saya mau dijadikan tumbal di rumah itu oleh bos saya sendiri. Loh, masa mas? Iya, mau dijadikan tumbal. Terus Simba itu jawab, yang si penjual nasi itu, kok bisa kamu itu dijadikan tumbal? Kok bisa kamu itu masuk ke rumah itu? Gak tahu bu. Saya itu kan kerja di pabriknya orang kaya itu. Terus saya diajak ke rumahnya untuk mengambil berkas. Walah mas, kamu itu kalau mau cari pekerjaan, kalau mau kerja, lihat dulu dong, tanya-tanya dulu di sekitar keliling rumah ini. Tanya-tanya dulu pada warga di sini, jangan langsung kerja mas. Kamu itu hampir saja dijadikan tumbal. Berarti betul ya bu, di rumah itu memang sering mengambil tumbal dari karyawan-karyawan. Betul mas, hampir tiap bulan karyawannya itu mati, hilang jejak.
Oh gitu Bu, ya terima kasih Bu, terima kasih Bu. Ya selang itu Andi langsung naik ojek pulang ke rumahnya dan cerita sama orang tuanya. Nah waktu kejadian itu, karena Andi itu kenapa ya, kok lolos, gak, yang mau dijadikan tumbal lolos, gak bisa. Andi cerita, warga-warganya cerita. Banyak orang yang tahu, karena kenapa kok selama itu 3 tahun berjalan, rumahnya bosnya itu kok gak dikepung oleh warga, karena memang belum jelas, cuma katanya, cuma kata orang itu yang kaya tumbal, ada pesugihan, cuma kata orang, makanya gak dihakimi oleh warga, cuma katanya. Nah sekarang sudah terbukti dan Andi sendiri adalah saksinya, dikasih semua warga dan tetangga-tetangga sekitar. Setelah itu selang berapa hari langsung dikeroyok oleh warga, rumahnya itu dikepung oleh warga dan kepala desa di tempat itu. Kemudian setelah itu pemilik rumah dan si istrinya itu, semua yang berada di rumah itu ditangkap oleh polisi dan dimasukkan ke penjara. Nah, kecuali anak yang kecil itu, enggak di penjara karena diserahkan pada panti asuhan. Karena warga sekitar takut untuk mengasuh anak itu. Katanya anak itu lama-kelamaan sudah tidak ada, karena mungkin balasan dari tumbal pesugihan itu. Dan lolosnya Andi itu gak terjadi. Lolosnya Andi itu menjadi penyebab anak itu jadi tumbal, karena memang sudah 2 kali. Itu gak langsung mati, anak itu gak langsung mati, melainkan sakit. Itu gak tahu seterusnya anak itu seperti apa, gak meninggal atau gimana, itu gak tahu. Katanya warga sih anaknya itu sudah tidak ada. Setelah itu ya aman-aman lah, dan perusahaannya itu yang diolah oleh bosnya berantakan, bangkrut, dan semua karyawannya berhenti. Kok bisa ya 3 tahun itu gak ada karyawan yang curiga dengan bosnya itu? Kok bisa? Karena si bos itu mau mengambil karyawan, mau diajak ke rumahnya karyawan, mau diberi minuman, dimakan oleh si bos itu, mau dijadikan tumbal itu dengan cara samar, tidak tampak jelas. Itu cuma katanya, dan memang tidak ada bukti. Memang orang-orang sekitar termasuk karyawan yang kerja di perusahaan itu tidak melihat langsung bahwasanya si bos itu memiliki pesugihan kayak gitu. Nah, yang terbukti kalau si bos itu milik pesugihan itu dikarenakan si Andi itu lolos dari jebakan oleh bos itu. Ya, perusahaannya hancur, gimana ya, maksudnya nggak maju lagi dan karyawannya berhenti. Semua karyawannya berhenti dan aset-asetnya mulai langsung disita oleh negara. Seperti ini ceritanya, cerita tumbal pesugihan. Semoga bisa menghibur para penonton, menghibur kalian yang mendukung channel ini. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, komen, agar channel ini semakin berkembang dan kami semakin bersemangat untuk memberikan konten-konten cerita misteri, cerita tumbal pesugihan, cerita horor yang selalu menghibur kalian. Cukup di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.